Lu lagi di mana? Lagi di Kebon Bentar, Siri. Oke. aku invite Kak Imeldanya ya, Sinyalnya aku sebentar. gimana nih? Mudah-mudahan koneksinya aman nih. Mudah-mudahan. Mm-mm. Ziva lagi di mana nih? Mark, apa Aku lagi kabarnya? Ziva juga gimana nih kabarnya? baik, puji Tuhan. Aku lagi di High End. Lagi mau Di apa Sehat, nih aku Ziva? sehat. Kesibukannya mau nih? lagi mau photoshoot, jadi lagi di make upin. Jadi boleh ya minta waktunya ya Ziva ya, sambil Boleh ngobrol-ngobrol kita. dong. Kalau Mark Aku gimana sambil make kabarnya up nih? Lagi ya. sibuk apa nih? Aku lagi sibuk make up juga nih, Kak. Udah kelar tapi. Oh, udah kelar ya ini ya? Enggak. Di mana nih Mark? Lagi di Bandung. Lagi di Oh, Bandung, lagi di lagi Bandung. UTS. Iya, lagi Ih, UTS sama di dong, tos dulu dong. atas. Di mana? Kakak tinggal di mana? Aku di dekat TSM. Oh, jauh ya. Gatsu berarti. Gatsu. Kalau Mark di mana nih? Oh, oke. Aku di atas di Dago. Oh, ada kesibukan apa emangnya Mark? UTS lagi UTS. Oh, UTS. Iya. Semangat, semangat. Semangat UTS-nya ya, good luck. Thank you, terima kasih, Kak. Gip Aku lagi ganti coba provider dulu yuk. invite Kak Imelda. Kakaknya nggak bisa join, kenapa ya? Mungkin harus update dulu kali ya Instagramnya. Oh, mungkin Coba Kak Imelda boleh mungkin update Instagramnya dulu, karena pernah ada beberapa kali juga seperti itu. mm-mm. Coba sebentar, aku coba invite lagi. Tapi Oke. koneksi aku aman kan sama mikrofonnya? Aman. Aman ya? Oke deh. Nah, kita bisa ngobrol deh selagi kita nunggu Kak Imelda nih ya. Ziva sama Mark nih. Aman ya kalau kita ngobrol Iya, langsung? ini sih. Kayaknya Aman, aman. koneksinya. Koneksinya. Mungkin sinyalnya kali ya? Iya, Sinyalnya kayak kali ya? sinyalku tuh jelek. Soalnya aku ada di atas gedung lumayan tinggi. Jadi, Hmm, hai lagi, maaf. welcome back. Kak, terjun dulu deh, Kak, kayaknya, Kak. Aku habis pakai wifi. Halo Ziva. Selamat datang kembali, Halo. Kak. Selamat Tadi datang udah kembali. ngobrolin apaan aja nih? Tadi aku Sinopsis. tanya cerita film pulang ini tentang apa sih? Tadi Mark udah cerita. Mungkin Ziva boleh cerita? Oke, Ceritanya tentang apa nih film ini? ceritanya ini lebih ke tentang kekeluargaan gitu ya. Dan Oke. aku pribadi merasa kayak film ini tuh mungkin bisa relate banyak ke orang-orang yang ke anak lebih ke anak yang Ya. deket sama bapaknya gitu, cenderung kakak perempuan yang deket sama ayahnya gitu. Iya. Oke. Nah, Emang tadi aku tanya cara juga nih sama Mark berkomunikasinya. tentang perkenalan peran dan Oke. Terus Sorry tentang cara kayaknya sinyalnya ya. maaf banget nih guys, tentang cara berkomunikasi antara anak perempuan sama ayahnya gitu. Sama Oke. kenapa nyengir-nyengir Tam? Enggak apa-apa, gue. Mark, ini Background musiknya ada. sinyalnya aku yang sinyalnya yang aneh atau apa, delay apa gimana? Takut nih aku nih. Aku kak. Aman, Kalau aman. ada Aman ya? persinyalan tuh kayaknya Oh, oke. Ya mudah-mudahan aman ya. Nah, tadi terus kita juga aku juga sempat nanya nih sama Mark tentang perkenalan peran dan karakternya Mark sendiri di film ini sebagai siapa dan seperti apa sih? Um, lu gak usah ketawa. Lu gak usah ketawa. Hey. Boleh Kenapa ngasih tau nih gak ketawa sih? ketawa? Suara gue kan di trailer masih kayak tipis-tipis gitu. Gue udah boleh ngasih tau belum sih, Jip? Udah ya? kenapa? Ya udahlah ya. Nggak ada briefing juga ya. Jadi gue itu gue memerankan
cowoknya Ziva yang sangat super Mhm. bucin, Mhm. yang karena kebucinannya itu dia rela melakukan hal yang mungkin menurut orang lain tuh kayak ngapain sih lu begitu ke cewek Mhm. lu gitu. Cuman namanya Beno by the way, perkenalkan Oke. namanya Beno. Karena sempet orang ngira gue Pras, terus kemarin trailer Oke. keluar orang ngira gue Biru. Salah, saya Beno, teman-teman. Ya kan ada beberapa nama kan ya. Jadi mungkin orang Iya, bener. tukar-tukar. Oke. Yang penting gue bukan Rindu aja. Beda. Rindu beda. Nah, Oke. terus si Beno ini itu sebenarnya dia itu menjadi simbol pihak ketiga dalam masalah keluarga ini. Karena terkadang kan misalnya let's say kita punya teman atau kita punya cewek atau kita punya cowok untuk teman-teman yang Ya. cewek. Misalnya kita pacaran terus pacar kita ini punya masalah keluarga. Nah, Ya. kenapa gue recall lagi pernyataan gue di awal kayak ini there's something for everyone karena cerita ini juga memberikan sudut pandang orang ketiga yang tidak terlibat secara langsung di masalah keluarga ini, tapi ngasih tahu efeknya apa sih untuk orang-orang pihak ketiga ini yang sayang sama perempuan ini, tapi at the same time perempuan ini tuh lagi nggak fokus dengan hubungan dia, lagi nggak bisa memprioritaskan hubungan dia, lagi Iya. nggak bisa sayang balik ke cowoknya, gitu. Jadi kayak gitulah. Kalau Ziva sendiri gimana nih? Karakter Ziva sebagai siapa dan seperti apa tuh karakternya? Oke, karakter aku ini namanya Rindu. Rindu Oke. ini adalah pribadi yang dia itu karena dia masih remaja, jadi dia masih mencari-cari jati dirinya dia. Tapi seperti biasanya, memang apa biasanya? Soalnya jadi menurut mungkin psikologi kali ya. Kalau sebagai anak pertama itu tuh pasti kayak ada tanggung jawab yang nggak bisa yang nggak bisa dijelaskan secara jelas gitu. Kalau Ya. anak pertama ini nih dia tuh walaupun sebenarnya bukan tanggung jawabnya dia, tapi dia merasa itu tuh jadi tanggung jawabnya dia. Jadi sebisa mungkin dia tuh kayak ngurusin gitu soal keluarganya. Walaupun dia punya pacar, tapi keluarganya itu tetap jadi prioritasnya gitu. Dan Rindu ini tipe orang yang dia tuh gimana ya, anak yang sebenarnya dia ini pasti punya dua karakter orang tuanya yang melekat sama dia, tapi kadang-kadang dia suka denial. Dia nggak mau dimirip-miripin sama sikap mamahnya yang bikin dia kesel atau sikap papanya yang bikin dia kesel. Pokoknya kalau disama-samain tuh dia nggak mau gitu. Kayak gitu anaknya. Oke, keren. Nih ada pertanyaan dari fashion_Ziva Magnolia nih. Gimana cara Ziva dan Mark ngebangun chemistry yang baik katanya? Gimana tuh? Gimana, Tam? Gimana tuh? Gue mute, soalnya gue tadi takut ketahuan ntar jadi ganggu. Gimana, Jip? Hai Kak Imelda. Halo. Hai Kak. Salam kenal ya Kak, nama aku Kirei. Mudah-mudahan podcastnya aman. Aman. Ada Ziva, ada Mark. Lagi sibuk apa nih? Mau syuting apa lagi, sayang? Aku lagi mau photoshoot. Photoshoot buat apa, Ci? Buat majalah. Oke. Halo semuanya. Halo Kak. Hai, udah sampai mana nih? Sorry Tadi nggak gak apa-apa Kak, aman. Tadi aku tanya ke Ziva sama ada pertanyaan untuk Ziva sama Mark, gimana cara mereka membangun chemistry yang baik Kak. Yap. Oke. Mungkin dari Ziva atau Mark dulu, boleh? Jawab nggak, Jip? Jadi kita kan ada namanya reading pasti ya. Jadi di reading itu kita kayak bener-bener mempelajari banget setiap karakternya. Jadi pas ada scene dimana aku sama Beno, Rindu sama Beno,
Itu tuh kayak kita Ya. mencobanya tuh benar-benar dari pas readingnya, nggak cuman sekedar pas lagi take. Jadi mungkin itu yang bisa bikin chemistry-nya lebih ada gitu. Ya nggak sih, Tam? Mm-mm. Iya. Kalau menurut Sama Mark sendiri gimana? sebenarnya gue karena ini film pertama, terus karakter gue itu karakter asli gue tuh sifat asli gue sangat jauh dari watak si Beno ini. Masa? Jadi di awal Jauh? gue sangat jauh banget, Beneran gue jauh. tuh nggak bucin Kak. Oh, di sini kamu bucin banget ya, udah nyusulin ke Jogja naik mobil ya. Iya, Aslinya Kak, nggak itu bucin emang ya? bucin sama bodoh sih. But it happens, ya kan? Iya, bener-bener. Jadi pas reading itu gue agak struggling, makanya kalau misalnya aku dan Ziva kan masih pemula ya, tidak seperti Kak Imel dan Kak Ringo. Jadi kita ada Iya. tambahan sesi workshop sama Bang Kinoy, sama sutradaranya. Kayak gimana sih lo mendalami semua kalimat yang lo baca jadi bukan hafalan, emang itu sebagai aksi reaksi aja gitu, hukum aksi dan reaksi. Exactly. Terus gue juga sempat ketemu, jadi gue itu paling jarang ketemu justru sama Kak Imel sama Kak Ringo, Baru karena pertama ya? iya, karena scene semua yang gue lakukan di film itu tuh cuman bareng Rindu. Jadi gue nggak ada interaksi secara langsung sama mamahnya Rindu sama ayahnya, dedinya Rindu. Nah, cuman gue sempet ketemu nanya, dong pas reading, ya ketemu kan? pas reading sama pas photoshoot. Dan itu gue lumayan banyak nanya ke Kak Imel, Kak, gimana sih gue tuh masih sering cringe dan merinding gitu kalau gue nyoba-nyoba sendiri. Terus Kak Imel kasih tips and tricks. Oh, berarti memang jarang ketemu sama Kak Imel justru ya? Iya, karena gue cuman di hari pertama sama hari terakhir syutingnya. Oh. Karena memang Beno plotnya lebih banyak sama Rindu kan? Oh, Yap. Iya. Pacaran kan? Iya, kecuali ceritanya Beno selingkuh sama mamanya Rindu kan itu berbeda cerita ya. Kasih sama mamanya. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Itu beda judul kayaknya kalau kayak gitu. Beda. Oh ya, tadi aku belum sempat nanya sama Kak Imel nih, Kak. Ya. Tentang perkenalan peran dan karakter di film Pulang ini nih, Kak. Karakter Kakak ini sendiri sebagai siapa dan seperti apa sih, Kak, karakternya? Tunggu, aku di sini namanya namaku di sini Santi. Sorry, kita syutingnya udah tahun lalu kan, akhir Desember ya di Jogja. Tahun lalu. Iya. Iya, waktu itu kebetulan lagi ada Jakjak ya. Jadi pas banget nih ke Jogja. Yes, dapat project Jogja tuh. Karena pasti syuting di Jogja tuh menyenangkan banget kan. Banget. Makanannya enak-enak, terus tempatnya cantik-cantik, bisa foto-foto ya kan. Sama Ringo juga dia bawa kamera. Lokasinya Betul. buat film ini tuh ciamik deh. Kita ke pantai, kita jalan-jalan, terus pokoknya seru banget sih. Project yang menyenangkan sih. Project sekalian jalan-jalan. Terus kita juga pemainnya intimate banget kan. Sama Ringo, ya Rindu, sama Mark ya. Jadi ya aku di sini berperan sebagai Santi. Santi ini mamanya Rindu yang apa ya, dia punya konflik dengan papanya Rindu gitu. Mereka ini backgroundnya beda banget gitu. Papanya seorang seniman, mamanya seorang dosen. Jadi ya skala set lah. Papanya ini skala set sama mamanya. Ya konfliknya dimulai dari itu, akhirnya sampai di titik dimana ibunya membuat sebuah keputusan yang besar buat keluarga ini, sehingga mengharuskan Rindu dan papanya melakukan perjalanan ke Jogja. Nah, selama perjalanan itu mereka berdua ini menemukan sebuah arti-arti kehidupan yang nggak disengaja gitu, tapi menjahit semua persoalan di film ini gitu. Jadi ya menyenangkan, filmnya tentang perjalanan sih. Menarik sekali. Tapi ini film ya, Kak ya, bukan berupa series ya? Ini film sih, jatuhnya film durasinya nggak sepanjang film yang biasa. Tapi treatmentnya film, karena sutradaranya juga sutradara film, Bang Kinoy. Ya. Dan ide ceritanya dari Ibu Erin, kita dari Falcon Pictures. Ya ceritanya sangat dalam banget ya, meaningful banget, mengangkat keluarga. Dan Rindu ini yang diperankan oleh Ziva ini merefleksikan anak-anak zaman sekarang yang harus menghadapi situasi konflik keluarganya,
Tapi dengan celotehan-celotehan dia itu yang menurut aku real banget sih, sangat relate banget dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Dan pacaran mereka berdua menurut aku emang hal terjadi di sekarang ini gitu. Jadi sebuah cerita yang meaningful sih, harus ditonton sih, karena kita semua ngerjainnya seneng ya, happy banget. Kemudian penonton juga ikut merasakan this vibe. Jadi sinopsis gua dan Ziva tadi bisa dihapus dari ingatan, inget aja sinopsis yang dari Kak. Oke. Lebih benar. Iya. Wih, keren banget. Aku jadi penasaran nih, pengen nonton. Harus dong. tonton tanggal 2 April ya? 2 April tanggal 2 April 2022 ini ya kan, tayang jam 3 di Klik. Oke. Download Nah, makanya Kak, sekarang. berarti syutingnya tahun lalu nih. Berapa lama sih, Kak, syutingnya? Berapa lama Proses ya? syutingnya ini berapa lama in total? 6 hari. 6 hari ya? 6 hari. Iya, 6 hari ya? 6 hari ya. Total 6 hari. Oke. Nah, gimana sih, Kak, Ziva juga sama Mark nih, pengalaman proses syuting pembuatan film ini? Apakah ada tantangan, Kak, selama proses syuting? Mungkin buat Ziva, Mark, atau Kak Imel? Apa tantangannya, Pengalaman guys? pasti banyak. Boleh Ziva dulu mungkin, atau Mark dulu? Oke. Pengalamannya pasti banyak banget ya yang didapat. Aku banyak banget belajar dari Kak Ringo, dari Kak Imel, dari Tama. Kita sama-sama belajar gitu ya. Apalagi ini juga film, bisa dibilang ini perdana ya, film perdana aku yang ini film perdana kamu? Banyak banget. Yes, ini benar-benar perdana. Kamu nyanyi sih ya? Aku senang banget sih ya. Kenapa? Kamu nyanyi, kamu suaranya bagus banget. Di sini kamu nyanyi kan? Soundtracknya juga kamu kan? Aku sama-sama nyanyi kita. Gitu, dan aku senang banget karena ini juga bisa dibilang ini road movie ya. Aku juga banyak scene-ku yang di mobil, dan aku jadi baru tahu, oh kalau misalnya syuting di mobil tuh kayak gini gitu. Panas ya. Pengalaman syuting kan? Iya, itu pengalaman hari di jalan kan? Iya, jadi kita tuh di mobil bener-bener kayak ada yang bener-bener naik mobil beneran di setir, ada yang jadi kita di atas kayak mobilnya gitu, apa namanya aku lupa. Pick up. Iya, apa itu keren banget sih mobil. Jadi itu kayak wow, itu bener-bener dari Salatiga terus kita ke mana lagi tuh di tol itu muter aja, dan itu seru banget. Kalau buat Mark sendiri panas banget gak sih? Kenapa? Panas banget di Jogja saat itu. Panas banget kan kalau kata Ringo ya? Lumayan panas ya, seperti tergoreng. Oh iya, ada di hari pertama aku tuh nggak tahu kan kalau aku akan di jalanan terus gitu. Aku kira kayak kita bakalan bolak-balik aja gitu. Ternyata bener-bener dari jam berapa ya? Jam 11 siang sampai hampir jam 4 itu tuh aku lupa bawa cemilan. Jadi aku kayak untung bawa minum banyak, jadi cuma banyak minum gitu. Sampai hari keduanya aku karena aku akhirnya bisa nih kayaknya untuk bawa banyak cemilan. Nggak taunya nggak selama hari pertama. Jadinya kayak di hari pertama itu tuh lumayan nahan lapar gitu. Oke. Sampai lupa bawa cemilan ya. Iya. Kalau untuk Mark sendiri gimana tuh pengalamannya? Ada tantangan kah selama proses syuting? Kalau tantangan sebenarnya lebih ke mobilitas aja sih Kak, karena dari tanggal 1 dan hari pertama sama hari kelima itu, jadi di hari kedua 3-4-nya aku nggak stay di Jogja karena di Jakarta ada kerjaan juga kebetulan. Jadi mondar mandirnya yang lumayan melelahkan, dan pas kita sampai di hari pertama itu kita di Jogja apa Semarang ya? Semarang ya. Semarang dulu ya. Kita ke Semarang dulu. Ya. Nah, itu kita ada syuting di semacam rest area gitu. Tapi itu rest area bagus sih. Maksudnya punya pemerintah yang baru renovated gitu.
Cuman jalan ke sananya tuh super duper biasa lah ya, sambungan di jalan Indonesia itu perlu diperhatikan lagi. Jadi kita satu mobil Avanza di depan Karinggo, di tengah tuh kalau nggak salah 3 orang, di belakang 3 orang. Jadi gue manjat berulang kali tuh karena sambungannya kita kejedot terus Ziva tuh di sebelah kanan ya. Ziva di kanan apa tengah ya? Oke, nggak dijawab. Ziva kayaknya di sebelah kanan deh kayaknya. Jadi dia kejedot terus pas nyampe di sana semua orang tuh udah kayak kanan ya, bener ya. Semua orang mau muntah, pusing, kepalanya sakit gitu. Cuman itu seru sih, karena semua orang di belakang tuh yang kayak internally screaming dan yelling gitu, tapi nggak bisa ngomong kan, karena itu situasinya memang begitu, kita harus terima. Cuman kayak semua orang keluar mobil itu udah bete mukanya. Gitu. Perjuangan ya. Perjuangan. Kalau untuk Kak Imel sendiri gimana Kak? Selama proses syuting nih, pengalaman atau tantangannya selama proses syuting apa tuh Kak? Apa ya, nyantai banget ya, syutingnya kayak liburan ya. Syuting, habis itu makan, syuting, terus jalan lagi, wisata kuliner. Soalnya aku nggak kebagian dapet di perjalanan mobil itu, jadi kebanyakan udah di Jogja aja gitu. Jadi aku nyantai-nyantai aja, syuting, nyantai. Wih, seru deh. Oh, berarti syutingnya memang bukan hanya di Jogja ya Kak? Kalau Berarti aku kebetulan di Jogja semua. Oh. Kebetulan kayaknya iya di Jogja semua. Itu pack semua selesai di Jogja. Jadi yang panjangnya memang di perjalanan si Rindu dengan bapaknya ini kan. Iya. Ya, paling kan ada, ya aku bagiannya di pantai. Jadi lumayan itu seru gua sih. iri banget Kak. Maaf ya. Gua iri banget itu. Maaf ya, kalian iri ya. Gue iri banget itu. Enak banget di pantai. Makanya liburan banget ya Kak, vibes-nya liburan gitu ya. Pokoknya liburan vibe lah. Oh ya, aku juga di pantai. Oh, kamu juga kedapetan ya di pantai ya? Iya, di pantai. Pantai bagus banget lagi. Bagus banget dan sepi pantainya. Aku paling suka di film ini mobilnya sih. Mobilnya bagus Setuju, banget, setuju. aku suka. Catchy ya? Iya. Cuman panas banget ya katanya. Lumayan, karena emang tidak ber-AC ya, jadi pakai AC Supaya alam. mendalami peran. Supaya Iya. Tapi emang bagus sih, mobilnya keren, aku suka. Mobil lucu banget. Oh ya Ziva sama Mark nih ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Monica Desia, katanya untuk debut acting bagi Mark dan Ziva, kalian sempat canggung nggak di depan kamera? Kalau canggung enggak ya, kalau sama Karinggo sih. Kamu gimana bisa canggung ya? Biasa di atas panggung nyanyi. iya, bener. Canggung nggak sih kalau Canggungnya depan bukan di kamera? Beda ya rasanya ya? Beda, Canggung di tapi depan senior-senior beda ini nih. iya. Bener banget, setuju banget sama Tama. Oh berarti justru canggungnya bukan karena di depan kameranya itu? Iya, justru malah karena harus apa namanya, dilihat gitu actingnya junior di depan senior. Tapi kamu bagus, actingnya biarpun pertama kali kok bisa bagus. You've been working so hard ya. Hari ini benar-benar intens banget ya. Iya. Iya. Senang banget, aku Kalau penasaran Mas banget sendiri pengen nonton. Iya, gue juga. Harus sih, harus nonton. Aku juga penasaran kayak gimana jadi. Oh, aku juga penasaran Kak. Ayo dong, makanya download dulu Klik Film supaya bisa nonton. Nah untuk Kak Imel Nyanyi ya. Kamu main gitar, ingat nggak? Iya, ada main gitar, ada Kak main gitar. Iya, Ada. enak itu kalau ada penyanyi tuh ada yang bawa gitar, jadi itu nunggu itu nggak bosen ya, nggak sih? Mark bisa nyanyi nggak? Nyanyi Sama. Hah? Nggak ya, bukan. Mark juga Sama Kak. nyanyi, sama Mark nyanyi. juga kan? Nggak Oh my apa-apa, god, Kak. Mark, Nggak of apa-apa, course Kak. you're a singer. Oh my god, kelewatan dan maaf ya. Terus kayak gitu. Santai, nggak apa-apa. Kirimin dong, kamu tuh, aduh. Sorry, parah banget sih aku. Nggak apa-apa, Kak. You're a famous singer, oh my god. Oke. Karena kamu gak bawa gitar pada saat itu, ya kan? Iya, next time aku bawa gitar ke Next depan time. rumah Kaimel, aku nyanyi. Itu doang sih, aku kalau nyanyi kayak itu aku deg-degan. Aku nggak bisa sih kalau nyanyi depan panggung, depan orang tuh nggak bisa. Kalau depan kamera aku bisa. Tapi sebenarnya Acting aku menariknya bisa. adalah kayaknya tuh ya,
nggak tahu ya bener apa enggak ini secara teori. Cuman gue merasa pengalaman di atas panggung itu tuh, karena kan kalau kita nyanyi itu kan kita mendalami isi dari lagunya ya, supaya message-nya bisa tersampaikan. Jadi itu nggak tahu kalau Ziva merasa yang sama apa enggak. Cuman gue merasa metode itu tuh bisa somehow gue terapkan sedikit waktu gue lagi ngomong lines-nya lah, waktu gue lagi misalnya beradu peran gitu. Jadi kayak mungkin terbantu juga sih. Iya, karena kamu pakai rasa ya. Film juga seharusnya pakai rasa juga ya, cuman beda format aja. Yep. Ini lewat dialog, ya kan? Kalau nyanyi itu harus lewat nada ya. Ya, makanya nggak susah amat ya untuk ngejar, biarpun film pertama, tapi flow-nya enak aja sih. Aku ngeliatnya kalian berdua keren. Wow, salut sih. Keren banget. Nah, untuk Kak Imel, Ziva sama Mark nih, ada scene favorit nggak sih? Boleh dong, nggak spoiler, tapi satu kata aja. Scene favorit Kak Imel, Ziva, dan Mark. Satu kata. Apa ya? Supaya semuanya penasaran nih, Sobat Great nih yang nanti nonton. Satu kata tuh gimana ya Kak? Contohnya coba. Mungkin misalnya nih, mau apa ya, misalnya pantai kayak gitu, atau apa ya, misalnya Jogja, atau apa gitu. Atau misalnya di rumah. Kalau aku ya, scene favoritku hotel. Hotel. Hotel namanya. Gawat. Gawat nih hotel. Bahaya ya terdengarnya. Tapi makanya harus hotelnya bagus soalnya ya. Hotel ada apa nih? Menyenangkan sih. Oke, kalau buat Kak Imel apa nih Kak? Aku pantai, karena aku pencinta pantai. Wow, scene pantai itu langsung deh. Ayo let's go. Apalagi nih? Kalau untuk Mark apa nih? Gue apa ya? Scene favorit gue burung puyuh deh. Burung Soalnya puyuh. waktu scene favorit itu gue diajak burung puyuh sama Karingo. Jadi gimana tuh? Oh, maksudnya di filmnya ada tuh lagi diajak makan burung puyuh. Maksudnya? Bukan. Tapi waktu lagi syuting di lokasi itu, yang lokasi scene favorit itu, gue diajakin makan burung puyuh juga sama Karingo. Jadi burung puyuh aja. Gue bingung habisnya. Aduh, jadi penasaran nih burung puyuh. Nah, kalau misalkan selama syuting ada nggak sih hal yang paling berkesan nih yang tidak terlupakan selama syuting? Buat Kak Imel apa Kak? Berkesan banget sih. Sama bocah-bocah ade-ade ini aku berkesan, sama Ringo. Aduh, ade. Saudaranya juga fun banget kan ya? Banget. Ada scene yang paling susah sih buat aku tuh yang ngulek gitu. Aduh, itu ulekan bisa ngambil 10 kali take kali. Tumben-tumbenan aku agak error tuh. Karena nggak dipersiapin, ada ulekan. Tadinya kan berantemnya kan suami istri gitu. Tapi karena harus ada ulekan. Tunggu, aku tuh jarang ngulek ya. Jadi emosinya harus ditumpahin ke ulekan itu. Diulang-ulang sampai lumayan agak ribet sih. Tapi itu fun juga ujung-ujungnya. Nah, kalau untuk Mark apa nih? Paling berkesan, tidak bisa terlupakan. Gak bisa terlupakan itu waktu, aduh gimana ya supaya nggak spoiler. Pokoknya ada scene gue sama Ziva, dan di situ tuh kita tuh berdua ganti-gantian salahnya. Antara Ziva salah blocking, atau enggak gue salah dialog, atau enggak Ziva bikin gue ketawa, akhirnya berdua kita ketawa. Jadi itu udah malam banget. Dan itu tuh scene terakhir sebelum kita rap semuanya. Udah ngantuk. Jadi Karingo udah ngantuk Kak, dan Karingo udah kelar, Karingo udah pulang. Terus jadi itu tinggal gue sama Ziva nih sebelum produksi ini rap. Jadi kayak semua orang udah kasih pressure, ayo bisa ya, one take oke. Nah, gue udah pengalaman dari dulu, setiap ada ngomong one take oke, itu nggak mungkin jadi one take. Nah udah, jadi itu kita ngulang-ulang di situ. Jadi beban ya? Jadi beban enggak. Sampai ada Astrada kita megang kaki Ziva sama kaki gue di bawah, biar nggak kelihatan kamera. Jadi kalau misalnya Ziva harus kayak ke kanan dikit, dipegang. Nah terus awalnya itu gue terdistraksi sama si kakak-kakak itu, karena menurut gue itu lucu banget. Cuman udah sih itu doang, si scene itu. Jadi penasaran tuh sama scene-nya. Biasa itu terjadi. Ini kenapa? Nah, kalau Ziva gimana nih? Kalau aku yang paling berkesan itu ketika
secara random ya, tiba-tiba tuh rame banget ada orang yang sebenarnya tuh kayak seharusnya nggak seramai itu. Jadi ada kayak apa namanya, pendukung apa Oh sih, iya, supporter bola, bola bola. gitu, tiba-tiba Bola, rame bola. banget di jalanan. Aku kayak, Ada konvoy ini kita pawai gitu. syuting di mana dong kalau selama ini? Ternyata karena director kita juga sangat keren ya, jadi dia memanfaatkan momen itu justru, dan itu keren banget sih. Karena kayak asik banget tadinya berarti. tuh sepi banget kan jalan, nggak sepi banget sih, maksudnya ya normal. Tiba-tiba rame banget, kayak banyak banget manusia gitu loh, banyak banget orang. Tiba-tiba ada supporter Bahkan bola. itu tadi jalannya ditutup, Jeep. Sebelum itu. Iya ya, itu sampai Makanya ada kita harus jalan tiba-tiba kaki kan. ada sampai ada apa, kayak apa namanya, Polisi. fireworks gitu. Makanya rame banget, serame itu. Oh, berarti emang ada sesuatu ya, maksudnya emang ada kayak festival gitu sih, Ziva? Kenapa? Kayak festival gitu atau gimana, acara gitu? Iya, jadi kayaknya lagi pada mau nonton bareng gitu loh. Oke. Gitu. Malah dipakai ya, lumayan buat scene ya. Ya, keren Extras banget, justru jadi keren. Improvisasi. Karena yang spontan gitu malah jadi bagus ya. Nggak direncanain. Bener banget, setuju. Itu Betul. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak, untuk Kak Email, untuk Ziva sama Mark nih. Ada nggak sih pesan cerita melalui masing-masing karakter, dari karakternya Kak Email sendiri, Ziva maupun Mark? Nah, ini kok bentar ya. Karena jangan emosi. Duluan. Oke, siapa yang mau duluan, Mark atau Ziva mungkin? Jeep dulu. Things. Oke, kalau dari masing-masing karakter ya, karakter ini mungkin dia yang bisa diambil itu lebih ke apa ya, caranya si Rindu ini dalam berkomunikasi ke keluarganya gitu, ke ayahnya. Itu tuh kayak apa ya, aku juga bingung gimana jelasinnya. Udah lama banget syuting, soalnya udah beda. Jangan udah beda project nih. Gimana caranya ya? Pokoknya masing-masing mungkin lebih ke bagaimana caranya kita tahu untuk membedakan gimana caranya ngomong sama orang yang lebih dewasa, orang yang lebih sepantaran, kayak gitu-gitu. Soalnya dia lagi mencari jati diri kan, si Rindu ini. Iya. Kalau bisa untuk Mark gimana nih pesannya? Waduh. Apa tadi Kak pertanyaannya? Nilai dari peran ya? Ada nggak sih pesan cerita melalui karakter Mark sendiri di film ini? Pesannya mungkin gue belajar banyak dari Beno in terms of cara mengekspresikan lo sayang sama orang tuh nggak boleh setengah-setengah. Karena terkadang gue merasa gue menahan diri gue waktu gue lagi sayang sama orang karena gue cenderung kayak ya udah gue melakukan bare minimum aja gitu. Nah gue belajar dari Beno untuk kayak ya udah kalau lo emang sayang, walaupun menurut orang lain itu bodoh atau bego atau nggak pantas untuk lo lakuin, itu tetap layak untuk lo lakuin karena lo sayang sama dia dan dia sayang sama lo. Namun apabila perasaan itu tidak berbalas, maka kamu juga harus mengambil keputusan nih. Kita sebagai laki-laki atau kalian sebagai perempuan harus mengambil keputusan kalau misalnya pasangan kalian tuh not in the right space of mind sama lo. Karena menurut gue di hubungan itu tuh kalau misalnya orientasi gue berhubungan sama lo berhubungan itu beda, hubungan itu tuh nggak akan ketemu dan akan berantem. Jadi kayak misalnya yang Rindu mau dari hubungan itu tuh gini, yang Beno mau dalam hubungan tuh gini, makanya mereka akan terus berantem. Jadi menurut gue itu juga sih untuk menyamakan orientasi dan apa yang lo cari di hubungan itu sih. Keren banget pesannya. Gue kayak orang bener banget deh. Ya. Lanjut ke email. Keren banget ya Kak. Keren banget. Dalam banget. Dari seorang Beno ya. Yang bucin Yang banget itu ternyata dalam banget loh jawabannya.
Setuju banget. Nah, kalau Kak Imel sendiri gimana nih, Kak? Apa nih pertanyaannya? Pesan Kakak nih, pesan melalui karakter Kakak nih di film ini. Apa ya pesannya ya? Ya mungkin film ini menceritakan sebuah perjalanan sih. Kita kan nggak pernah tahu ya kemana kita berjalan gitu, arahnya kemana. Dan setiap perjalanan itu harus ada proses gitu. Dan itu nggak sempurna, udah pasti semua orang punya masalah yang ujiannya tuh ruwet gitu loh, kusut, complicated. Cuman ya film ini mengcapture perjalanan itu apa adanya gitu. Dan semuanya akan berujung ke suatu titik gitu loh. Dan biarlah manusia-manusia yang ada di film ini berproses dan menemukan arti kehidupan itu sendiri gitu. Wih, keren banget. Kak, untuk Kak Ina ada pertanyaan nih, Kak. Ada pertanyaan loh, Kak, dari @sam_sik20. Ada nggak sih pesan atau saran atau pelajaran dari Kak Imel sebagai senior kepada juniornya Ziva dan Mark untuk bisa mengembangkan aktingnya biar bisa sama kayak Kak Imel? Gimana pertanyaannya? Nih pertanyaannya dari @sam_sik20. Ada nggak sih pesan atau saran atau pelajaran dari Kak Imel nih sebagai senior kepada juniornya yaitu Ziva dan Mark untuk bisa mengembangkan aktingnya biar bisa sama kayak Kak Imel? Waduh, pertanyaan yang thank you atas pertanyaannya. Apa ya, aku setiap mengerjakan sebuah project, memang ada skrip gitu kan, memang ada skrip yang ngarahin kita dengan dialog yang udah dibuat oleh penulis dan saudara yang ngasih berbagai input. Jadi kita nggak sendirian gitu loh. Ada orang continuity yang bantuin, ada orang macam-macam gitu. Kita kan teamwork. Tapi balik lagi kita sebagai seorang aktor ya, kita harus ngisi itu cerita gitu. Ngisi itu cerita itu dengan apa ya? Yang ngisi gitu loh. Kita rasain sehingga kita acting tuh mungkin kita adalah seorang aktor, tapi ketika kita di kamera kita udah nggak acting lagi. Kita udah jadi peran itu dan semuanya keluar secara natural. Ya itu memang perlu film itu harus ada persiapan yang kuat. Semakin bagus persiapannya, ya semakin bagus filmnya. Jadi seberapa besar keinginan kita untuk yuk kita siapin yuk pemainnya gitu. Misalnya lawan mainnya kita nggak mungkin bagus kalau lawan mainnya nggak bagus. Jadi kita bagus karena lawan main kita gitu. Jadi persiapan sih. Seberapa besar persiapan kamu gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, oke dong, Kak sama Ziva sama Mark boleh dong infoin nih film Pulang ini akan tayang kapan dan bisa ditonton di mana? Tuh, jelasin tuh. Oke. Ayo, gimana tuh? Teman-teman semuanya yang lagi nonton live ini, jangan lupa buat download dulu aplikasi Klik Film karena film Pulang ini bakalan ada di Klik Film tanggal 2 April tahun 2022. 2022 ini benar. Ya, benar. Nonton ya. Jam 3. Nonton ya semua. Jam 3. Di Klik. Murah kok. 2 April. Ini murah, jadi kalian nggak bisa alasan mahal. Itu murah. Iya. Jadi kalian Download dulu harus mendingan. download. Filmnya keren-keren. Salah satunya ini. Asik banget. Asik banget. Nih Kak, abis kita ngobrolin film ini, bolehlah ada games ya Kak? Boleh kan? Bareng-bareng mainnya. Yeay. Oke nih, kita lanjut nih ya abis ini ya. Langsung game nih Kak. Aku akan, ada satu game nih. Selama proses syuting nih ya. Nanti Kirai akan sebut pertanyaan, terus countdown, terus jawab bareng-bareng nih ya. Jadi kayak siapa paling bawel misalnya. Nanti 3, 2, 1 jawab bareng. Oke? Oke, baiklah. Oke, kira mulai ya. Pertama, siapa yang paling jahil? 3, 2, 1. Siapa ya? Ziva nggak jahil. Mas juga nggak. Ringgo nggak ada sih ya. Bantu Noy juga jahil. Banyak yang jahil. Berarti Kak Ringo salah satunya ya. Yang jahil. Kamu siapa? Oh, Ziva siapa Aku buat Kak Ringo. Ziva? Ringo. Oke. Kan, Kamu bener kan? Mark juga? Ya, aku setuju.
Oke, Aku ada berarti Kak satu Ringo. bentuk kejahilan dia. Jadi waktu kita lagi syuting di pasar, ada ibu-ibu minta foto sama Kak Ringo. Terus Kak Ringo tuh selalu gitu, yang gue perhatiin template-nya kalau ada orang minta, "Bu, jangan Bu, saya udah gak terkenal Bu, jangan Bu." Gitu. Jadi kayak orang yang minta foto justru Kenapa kayak, ya? Kenapa dia suka ngerendah gitu ya? Aku juga nggak ngerti loh sama dia. Baik banget, baik banget. Ya ampun. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling bawel? 3, 2, 1. Sama. Aku Ziva. aku Pokoknya sih, bawel. Siapa tuh sama? aku sih. Atau Ziva nih? Kalau menurut Kak Imel siapa, Kak? Ziva lah. Dia kayaknya lumayan anak yang bawel sih. Mark setuju, Mark? Soalnya nggak ada yang Aku paling setuju, aku setuju banget. Aku setuju pemainnya banget. kita doang. Iya. Aku tuh kalem banget kalau syuting. Ziva salah tadi. Dia mau jemput nama dia diri sendiri soalnya. Ya kalau Oke, lanjut. Ada siapa yang paling galak? 3, Nggak ada yang 2, 1. Awalnya gue jiper banget sama Kak Imel. Kenapa Awalnya itu galak? Jiper tuh. Iya, Yang orang galak juga karena salah kayak- pikir. saudara. Siapa? Dia Bang Kino juga sih. Bang Kino juga Bang ya. Kino. Iya, dia kalau diem tuh kayak galak ya. Iya. Dan Ya dia kan kalau aku emang Sumatera banyak ya. sih yang bilang aku galak, padahal Iya, kalau Kak Imel Serius? datang tuh kayak gue udah ngeliat gila keren banget nih kakak-kakak pakai Crocs gitu kan zaman sekarang tuh. Gue tuh sampai perhatiin segitunya, terus kayak ini orang keren deh, edgy gitu deh, edgy mom gitu kayaknya, cool mom gitu. Terus kayak cara ngomongnya, aduh anjrit kayaknya dia ini deh pinter deh gitu. Terus kayak jutek gitu loh, tapi ternyata enggak. Jutek ya? Bercanda. ternyata enggak dong. Enggak. Ternyata Saya aku tahu orangnya sekali baik enggak. hati. Hah? Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih. Ada siapa yang paling pelupa? Oh, itu aku. Jelas. Oh, lah, Kak Imel. Aku lupa. Kak Imel, ya Kak Imel. Lupanya Kalau aku gimana tuh, karena Kak? enggak, Banyak, aku tuh banyak lupa loh. Mm-mm. Aku juga bingung. juga tahu. Soalnya orang-orang kayak hilang gitu, kayak miss apa gitu. Iya. Aku juga kadang-kadang. Iya kan? aku sih Pak. Oke, lanjut. Ada siapa yang paling sabar? 3, 2, 1. Semuanya sabar, semuanya. Semuanya sabar. Mark paling sabar. Soalnya dia nggak banyak Kayaknya ngomong. Ayah Ringo sih, Ayah Ringo juga sabar. Ya, Masih lo, Kak apaan? Imel, Ringo jarang tuh orang enggak, bilang aku sabar. Dia orangnya nggak sabaran. Masa sih? Sama aku sabar, Ntar aja dia sama ngomong aku. kalau ada dia ya. Kalau ada Dia- Kak Ringonya seru ya. Langsung. Iya, dia Dia tuh pasti dia langsung kemana sih si pembelaan. Ringo nih? Tuh. Ya. Oke, lanjut. Ada siapa yang paling perhatian? 3, 2, 1. Astrada. Iya benar. Estrada perhatian, udah pasti. Telco Sama asistennya. perhatian. Asistennya Kak Ringo perhatian banget. Kalau mah nggak digaji. Kalau nggak perhatian ya dibayar tuh. Perhatiannya dalam bentuk lain. Perhatian apa nih? Cepet cinlok sama manajer sih. Kamu jangan bikin Oh, itu gosip ya, kejadian adik-adik. itu. Gawat nih. Oke, lanjut. Ada siapa yang paling on time? 3, 2, 1. Oh, Kak Ringo. On time ya? Ya dia lumayan on time sih. Dia selalu ada sebelum aku datang. Iya. Profesional. Keren banget. Lanjut lagi nih. Ada siapa yang paling baper atau sensitif? 3, 2, 1. Ringo sensitif sih. Tifa. Apalagi kalau Oke. lagi ngulik skenario, ntar aja dia ngomongnya kalau ada Ringonya. Ntar sangkain ngomongin orang ya.
Oke. Nih, ada lagi pertanyaan terakhir. Siapa paling nih, Kak? Ada siapa yang paling sering makan atau jajan? Aku. 3, 2, 1. Aku. Saya jujur, itu kita semua deh. Semuanya. Semuanya ya? Ada sih nggak enak ya. Abang-abang aja enak banget. Asli. Semua makanan. Gue dengernya Kak Imel Semua ngomong makanan. abang-abang aja enak banget. Ya maksudnya makanan apa? Aku juga dengerin Oh, itu. makanan. Gue nggak denger makanannya. Sama aku juga dengerin. Makanan abang-abang ya abang-abang nggak enak ya denger ya. Oh, makanan. Iya, iya, Makanan dirawat. abang-abang. Iya. Makanan abang-abangnya enak banget. Kalau Parah abang-abang? sih. Kalau itu enggak itu beda. Nggak enak ya denger ya. Oh ya, Kak Imel, aku ada satu game lagi untuk Kak Imel. Apalagi? Gamenya lebih dekat dengan Kak Imel, Kak. Hanya 3 pertanyaan aja, oke? Karena Apaan? keterbatasan waktu juga kita. Mm-mm. Karena kan Ziva juga ada acara, Mark lagi UTS, Kakak juga Yes. pasti ada kesibukan lainnya. Aku ada 3 pertanyaan lebih dekat dengan Kak Imel, oke? Oke. Ada pertanyaan pertama, ada... Aku deg-degan ya. Enggak, jangan deg-degan. Kayaknya Ziva sama Mark udah pernah deh dapat pertanyaan ini, dapat games ini sebelumnya. Oke, jadi pertama ada 3 kata yang menggambarkan diri saya. Apa ya? Aku orangnya baik kok, baik hati. Baik. Terus karena banyak yang bilang jutek kan? Enggak kok, aku aslinya baik. Terus Ya. I'm quite clumsy ya. Oke. Ya, terus apalagi ya? Aku orangnya apa ya? Gak tahu. Cool, Mom. Mungkin Mark sama Ziva bisa bantu Bantuin jawab. dong. Paling gak bisa deh deskripsi diri sendiri. Kalau dari aku, edgy Mom. Cool, Mom. Jimom. Gila Eji Mama. Thank you loh, udah dibantu. Sedikit clumsy, baik banget, dan Jimom. Itu jangan Jelas banget ya.